Pak Gubernur, kami sampaikan terima kasih atas penerimanya yang luar biasa, dan tentu saja sambutannya panjang tapi tidak akan saya bacakan semua. Pertama, Pak Gubernur bahwa legislasi, dan satu di antaranya adalah tentang maka Pengadilan Tinggi Agama mencakup beberapa provinsi. Tentu ini kurang sesuai dengan bahasa siapa dalam hal ini. Dari mana, Bang? Jakarta Timur. Dari PD Perjuangan, Bu mohon selalu Pak, dapilnya Bu? Dapilnya Bang? Jawa Timur. Nah, mohon maaf. Terus, terima kasih tadi menyambut kami. PKB, dapil sekitar Jakarta ya, Tangerang itu. Oh, Jakarta Selatan. Oh, dari PKS. Tadi di bandara agak kaget karena tidak pakai peci, tampak lebih muda. Dari PKS, Raden, dan terakhir Hajah Intan Fauzi SH Ripan. Oh, ini yang dari Tangerang gitu ya. Pak Gubernur, kami juga diundang. Tentu kami sangat memerlukan tentu semakin banyak bekal kami untuk menyempurnakan perkara yang sudah masuk ke pengadilan lama dan belum saya banggakan, kami banggakan. Terima kasih atas penerimaannya, dan sekali lagi kami sangat meneruskan pasal. Tapi sekali lagi kita akan dengarkan masukan dari mereka, dan tentu saja agar penegakan hukum kita semakin baik, kemudian produk-produk hukum kita juga semakin baik. Masukan-masukan lain yang berupa turunan-turunannya atau hal Mataram yang dimana wilayah yurisdiksi Bali ini, sebagai disampaikan tadi oleh Pak Bu membuat rombongan bahwa memang sederhana dan biaya ringan. Jadi insya Allah dengan terbentuk semangat sekarang proses sudah mendapatkan BPK sehingga utamakan sudah dibangun juga. Jadi kami tidak eksklusif, kami membuka secara negara ini memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan. Ini menjadi hambatan, kami harus ke Mataram, baik dalam rangka sudah teratasi dengan sendirinya. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya kan dulu Mataram ada jarak waktunya masih dimungkinkan. Tetapi kalau kita berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama di Mataram, ini mengingat jarak cukup. Bapak, sekali lagi kami sangat mengharapkan masukan-masukannya, pandangan-pandangannya. Pak Kejaksaan, itu silakan. Pak. Kemudian tentu saja yang perlu untuk diantisipasi adalah peralihan, Pak. Peralihan ketika nama tentu saja ini harus mendapatkan porsi yang proporsional supaya dalam peralihan itu tidak mengurangi para pencari keadilan sehingga tetap mendapatkan haknya secara tepat dan tepat. Kami pasti beribadah dan demikian. Pak Kapolri akan kondusif. Terima kasih Pak Dosen. Sebelum nanti ke teman-teman, saya tambahi lagi sedikit sekali. Mohon izin. Ini salah satu aset terbaik Polri, Pak Gubernur. Jadi kami juga mohon juga dijaga betul, Pak. Ini berbagi tugas dan tugasnya sudah diberikan. Pak. Tentu sebelum itu kaitannya dengan kunjungan kami di Balai di sini kembali. Pertama adalah ya, bahwa di Bali ini kalau kita bicara dengan kebinekaan, apalagi sekarang peraturan gubernur tentang bulan Bung Karno ini 1 bulan penuh. Ya. 1 bulan penuh bagaimana kita pertama hari lahirnya Pancasila, kemudian ada kegiatan-kegiatan tentang bulan Bung Karno. Nah, kemudian tentu di sini ini kan kita di Bali ini pengadilan tinggi ini sebenarnya tingkat kedua, tingkat banding. Tingkat banding saja sudah disetujui kan seperti itu. Nah, tentu tidak ada salahnya karena ini kan apakah ini perlu nanti kita diskusikan lagi di Balai. Ini kan judul daripada undang-undang ini kan Pengadilan Tinggi Agama, bukan Pengadilan Tinggi Agama Islam. Nah,
Berarti kalau nama juga agama itu kan bisa juga nanti sama dengan di Kementerian Agama ada Dirjen Hindu, Buddha. Nah, apakah tidak nanti ini bisa nanti sehingga kalau kendalanya tadi Pak Teddy bilang mengenai SDM, dana dan sebagainya. Nah, tentu ini bisa juga nanti di pengadilan agama itu akan masuk juga pengadilan untuk menangani agama-agama yang lain. Kasusnya juga sama, perceraian juga sama, kan seperti itu. Masalah waris juga sama. Ada hal-hal yang mungkin beberapa pasal yang dibicarakan. Nah, tapi masa DPR tahun ini. Oke, mohon terus Pak Gubernur ya untuk dorong ingatkan kami Pak ya, sehingga kami terus bersemangat. Insya Allah tidak akan lupa. Pak Kapolda, Pak Kasdam, Kejaksaan Tinggi, dan sampai akhir saya hanya mendengar kata sepakat ini Pak, luar biasa. Ya, pertama-tama kami ucapkan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras Mahkamah Agung yang sudah berhasil merumuskan Bali sebagai salah satu objek dihadirkannya Pengadilan Tinggi Agama. Yang kedua, kami juga apresiasi terkait dengan Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, dan seluruh umat Hindu yang ada di Pulau Dewata. Gimana kita ingin sampaikan rasa terima kasih kami ya atas nama PDI Perjuangan, atas nama DPR RI maupun atas nama mayoritas umat Muslim. Bayangkan saja di tanah yang mayoritas umat Hindu, tadi kita bisa lihat dengan penuh semangat dan balutan nuansa kebangsaan, Bendesa Adat, Bendesa Agung, Pak Gubernur dan seluruh elemen masyarakat Bali mendukung penuh. Ini betul-betul semangat kebangsaannya, kita merinding semua di sini, mendukung penuh kehadiran Pengadilan Tinggi Agama yang khusus untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara umat Islam. Inilah kebinekaannya, inilah Pancasilanya, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Kami berharap dengan kehadiran Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Bali, akses rakyat ke keadilan itu bisa lebih hadir, kemudian juga bagaimana peningkatan kualitas juga layanan hukumnya bisa lebih paripurna, dan utamanya bagaimana peradilan dan pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah ini bisa betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Kami berharap juga bagaimana kelegowoan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang rela melepaskan Bali, ini juga dapat dijadikan suatu acuan bagi pengadilan tinggi agama yang lain dan sekaligus juga bisa memicu kita bagaimana pengadilan-pengadilan yang sudah berkurang ini, pengadilannya ini bisa untuk lebih ditingkatkan dalam aspek pelayanan-pelayanan hukum yang lain di luar non-yudisial. Kami juga ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Gubernur Bali yang telah memberikan kesediaannya, memberikan lahan untuk dipergunakan dalam aktivitas dan ruang lingkup peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Provinsi Bali. Semoga yang kita cita-citakan dengan begitu tulus, ikhlas, dan agung ini bisa memberikan banyak manfaat bagi umat Muslim yang ada di Provinsi Bali. Bukan berarti dengan hadirnya PT Agama ini justifikasi dan mudahnya perceraian bisa semakin dipermudah, tapi kita berharap bagaimana pelayanan hukum, akses rakyat ke keadilan dapat senantiasa lebih ditingkatkan dan hadir dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. Yang kita katakan luar biasa ya, mereka sudah meminta, mereka sudah mendambakan itu dari sejak tahun 1958, tapi tatkala ada peradilan ya yang untuk umat beragama lain ternyata telah hadir terlebih dahulu, mereka tidak kecewa, mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, dan mereka masih bersabar untuk menanti bagaimana keberpihakan negara ya untuk segera hadir dalam konteks menghadirkan pengadilan khusus untuk umat yang beragama Hindu, minimal dia katakan tadi minimal untuk di Pulau Bali saja. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan contoh bagaimana Bali berbineka, Bali yang berpancasila, tidak hanya retorika dan hanya ungkapan kata-kata, tapi mereka berhasil mengejawantahkannya dalam suatu sikap tindak, dalam suatu balutan hidup dan kehidupan yang mereka alami
ya dari detik ke detik. Mudah-mudahan ya kalau teman-teman bisa melihat bagaimana hebatnya Indonesia, bagaimana diskusi dan nuansa kebangsaan yang baru-baru kita hadirkan di ruangan tadi, saya pikir kita semua bangga akan Indonesia dan kita pikir juga ya Indonesia ini tidak akan terpecah belah ya dalam konteks alasan apapun juga. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali, Pak Gubernur kami, Pak Koster, pejuang, pemikir-pemikir pejuang dan arsitektur DPR yang bisa membuat ini semua hadir. Kami juga terima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah memilih Bali sebagai pengadilan tinggi agama yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai pengadilan baru. Badan Legislasi sedang ke Badan Legislasi dengan Gubernur Bali yang hebat, Dr. Wayan Koster. Pak Gubernur, bagaimana Pak tentang tadi mengenai pengadilan tinggi agama, bagaimana Pak? Saya menyambut positif mengenai inisiatif DPR untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pengadilan tinggi agama di Bali dan di beberapa provinsi lainnya. Menurut saya memang itu merupakan kebutuhan objektif dari sistem peradilan kita di Indonesia di bidang hukum agama. Karena itu saya sangat mendukung dan kebutuhan yang diperlukan sesuai persyaratan undang-undang seperti misalnya nanti akan dibangun gedung di sini, diperlukan lahan. Kami pemerintah Provinsi Bali siap untuk memfasilitasi, menyiapkannya. Jadi Pak Gubernur konten mendukung Pak ya, bahkan tadi siap untuk memfasilitasi termasuk soal lahan itu Pak ya. Dan tadi sebenarnya ada aspirasi Pak di Pengadilan Tinggi Agama Hindu bagaimana? Juga ada aspirasi dari masyarakat Hindu di Bali karena memang sudah pernah diajukan Pengadilan Tinggi Agama Hindu. Nah tentu kami berharap ini dapat diakomodir nantinya. Tapi buat saya selesaikan saja dulu ini yang sedang berjalan. Nanti bisa digabung atau bisa terpisah? Kami serahkan kepada DPR. Tadi, ya, kami serahkan dan pada memang DPR. saudara-saudara itu sebetulnya ada payung konstitusi mengenai pengadilan tinggi agama bukannya Islam tapi yang lainnya. Ya. Agus satu lagi Pak, kita juga ingin mendapat penjelasan tentang ini lagi tentang aspirasi mengenai undang-undang Provinsi Bali bagaimana Pak? Rancangan undang-undang Provinsi Bali itu sudah kami ajukan pada tahun 2019 yang lalu karena Provinsi Bali waktu itu namanya daerah tingkat 1 Provinsi Bali, NTB, NTT dibentuk dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan bentuk negara Republik Indonesia Serikat itu. Jadi kami agak terus terang udah gimana bikin Perda Pergub dirujuk undang-undang yang sudah tidak berlaku. Kan udah secara esensial kan sudah salah gitu. Jadi karena itu kami memohon agar ini segera diselesaikan sehingga nanti kami bikin Perda dan Pergub tidak lagi pakai itu. Jadi itu bikin enggak enak itu karena salah. Jadi Pak Gubernur itu sudah masuk kumulatif terbuka ya. Tadi soal pasal yang masih mendasar kepada Undang-Undang Serikat tahun 50 dan satu lagi Pak yakni soal rumusan mengenai kehasan. Tapi kami baik Badan Legislasi atau Komisi 2 tentu sangat mendukung gagasan Pak Gubernur dan rakyat Bali tentang undang-undang itu dan kami segera akan menyelesaikan. Kami dari Bali sangat terbuka. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Balik dan Komisi 2 mengenai apa yang ingin dirubah seperti apa, kami akan ikut. Gitu. Ya, Pak Gubernur,
Makasih. Sukses. Makasih. Gubernurnya, Pak Ketua. Ya. profesinya dan pribadinya. Ya. Oke, Terima kasih. Aspirasi yang sangat lengkap, sangat komprehensif ya. Pertama, semua stakeholder peradilan itu mendukung tentang pengadilan tinggi agama. Yang dalam ini adalah pengadilan tinggi agama Islam di Bali. Jadi semua mendukung. Yang kedua ada aspirasi bagaimana jika sudah waktunya nanti ada juga pengadilan tinggi agama Hindu di Bali ini. Ya, itu akan kami catat dan sesuai dengan permintaan gubernur tadi, apakah bisa disatukan dalam undang-undang pengadilan tinggi agama sekarang ataupun dalam undang-undang khusus. Ya, tapi sekali lagi usulnya adalah konstitusional dan itu sesuai dengan semangat 4 pilar. Tinggal masalah regulasi lain. Sekali lagi, apakah masuk dalam undang-undang sekarang ataupun dalam undang-undang khusus nanti. Semangat dari pembangunan. Jadi tadi semangat dasarnya adalah kita ingin keadilan, kita ingin kemudahan dalam pelayanan hukum. Sekarang ketika ada masalah di tingkat 1 peradilan agama kota Kabupaten Bali, jika ada yang tidak bisa diputuskan, itu harus ke pengadilan tinggi agama di Mataram. Ya, itu kan tentu menambah energi. Nah, sesuai dengan semangat kita di Indonesia untuk semakin memudahkan pelayanan hukum, maka beberapa provinsi, bukan hanya Bali saja ya, ada beberapa provinsi yang memang kita mulai pisahkan. Tidak bergabung dengan provinsi yang lain, tapi satu provinsi, satu pengadilan tinggi agama. Sekali lagi, untuk memudahkan pelayanan hukum dalam bidang agama. Kalau dari pertemuan hari ini tadi semangatnya Bapak Gubernur menyatakan bahwa kami siap mendukung, kami siap memberikan apa yang Bapak Ya, tadi saya katakan bahwa bergembira sekali ya bahwa semua stakeholder hukum dari mulai pemuka adat, kemudian dari akademisi, dari forum pimpinan daerah, dari masyarakat mendukung pendirian pengadilan tinggi agama dalam hal ini agama Islam di Provinsi Bali. Yang tadi mereka titip aspirasi pengadilan tinggi agama Hindu dan satu lagi titip mengenai undang-undang khas khusus Provinsi Bali yang sekarang sedang dibahas di Komisi 2. Baik, siap Bapak. Terima kasih banyak Ya.